Di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah internet, awal mulanya terbentuk internet, manfaat internet, dan juga bagaimana perkembangan internet. Namun, sebelum itu perkenalkan, nama saya Vena Novita Fitri Indriana, Program Studi Teknik Informatika kelas C, Angkatan 2023. Kapan sejarah internet bermula? Sejarah internet bermula pada tahun 1960-an sebagai proyek peneliti dari Departemen Amerika Serikat, khususnya melalui lembaga ARPA. ARPA adalah Advanced Research Project Agency. Proyek ini juga dikenal dengan nama ARPANET. Dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan jaringan komunikasi yang bisa tetap berfungsi meskipun ada gangguan, seperti serangan nuklir. Nah, pada awalnya, ARPANET ini menghubungkan 4 situs, termasuk Stanford dan University of Utah. Dengan seiring berkembangnya jaringan, semakin banyak universitas yang ingin bergabung, sehingga ARPANET dipecah menjadi 2 bagian, yaitu MILNET untuk militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan ini akhirnya dikenal dengan sebuah internet. Kemudian perkembangan internet. Perkembangan internet pada tahun 1969, ini internet dicetuskan dengan proyek ARPANET di UCLA dengan menghubungkan 4 komputer dan berkembang menjadi 231 komputer dalam 2 tahun. Kemudian lanjut ke tahun 1971, Ray Tomlinson mengirimkan surat elektronik pertama lewat ARPANET dengan memperkenalkannya simbol Gmail untuk alamat email. Pada tahun 1983, TCP atau IP dikembangkan oleh Robert Kahn dan Victor Cerf dengan memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda. ARPANET ini mengadopsi teknologi TCP atau IP ini. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menciptakan WWW untuk menghubungkan informasi di chat, yang kemudian dikembangkannya dengan HTML atau HTTP. Sistem ini diluncurkan pada tahun 1993 bersamaan dengan peluncuran browser Musicade. Pada tahun 2000-an, internet berkembang menjadi jejaringan sosial yang dimulai dengan thefacebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone untuk memulai tren ponsel pintar dan juga layanan mobile broadband yang meningkat pesat. Bagaimana sih tersebarnya internet ke seluruh dunia? Internet menyebar ke seluruh dunia berkat standar protokol TCP atau IP. Pada tahun 1986, Amerika Serikat mendirikan NSF-Net untuk menggantikan ARPANET dengan menghubungkannya jaringan internasional. Mulai tahun 1990, WWW ini diluncurkan dan memperkenalkan tampilan grafis. Kemudian pada tahun 1992, perangkat lunak Viola memungkinkan akses WWW. Pada tahun 1993, ini sistem komputer dapat terhubung langsung ke internet dan internet dibentuk untuk pendaftaran nama domain. Layanan internet untuk masyarakat umum muncul pada tahun 1994. Dan Indonesia mulai mengakses internet untuk pertama kalinya pada tahun yang sama. Sekarang kita akan membahas sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an dengan dikenal sebagai penyumban network. Beberapa tokoh penting di dalam pengembangannya adalah M. Samik Ibrahim, Suryono Adisowarman, Muhammad Ihsan, Robert Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Ono W. Purbo.
pada tahun 1992 hingga tahun 1994, mereka ini berkontribusi dalam pembangunan jaringan komputer. Di tahun 1994, Indonesia meluncurkan layanan ISP pertama, yaitu IPTEK-net, dan Indonet yang merupakan ISP komersial pertama di tanah air. Indonet ini yang dipimpin oleh Senjaya awalnya menggunakan lisensi dari PT Lintas Arta dan mengandalkan sambungan dial-up untuk akses internet. Dengan seiringnya waktu, perkembangan internet di Indonesia ini semakin pesat. Nah, manfaat internet itu apa saja sih? Yang pertama, manfaat internet adalah sarana berkomunikasi. Yang kedua, untuk sarana berkolaborasi secara global. Yang ketiga, sumber informasi yang sangat luas. Yang keempat, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Yang kelima, untuk membantu kesuksesan usaha. Dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat internet. Kemudian ada aplikasi internet. Aplikasi internet ini dibagi beberapa bagian, yaitu resource sharing. Resource sharing ini juga dibagi beberapa bagian, yaitu sharing file dan juga sharing device. Sharing file ini adalah proses di mana penggunaan atau perangkat dalam jaringan dapat berbagi jenis file, seperti yang pertama, dokumen. Dokumen ini termasuk teks, spreadsheet, atau presentasi. Yang kedua, gambar. Gambar ini foto dan grafik yang dapat diakses oleh penggunaan lain. Kemudian program. Program adalah aplikasi atau perangkat lunak yang bisa digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Nah, proses ini memungkinkan berkolaborasi yang lebih efisien di mana file dapat diakses, diedit, dan dibagikan tanpa perlu mengirimkan salinan fisik. Kemudian ada sharing device. Sharing device ini merujuk pada bagian perangkat keras di dalam jaringan yang pencangkup. Yang pertama, CD device. Ini memungkinkan beberapa penggunaan mengakses data dari CD atau DVD yang dipasang di satu komputer. Kemudian hard disk. Penggunaan dapat mengakses data yang tersimpan di hard disk komputer lain di jaringan. Kemudian ada printer. Satu printer dapat digunakan oleh beberapa perangkat dan menghemat biaya dan ruang. Dengan berbagai perangkat, penggunaan dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan efisien kerja di dalam organisasi atau suatu kelompok. Kemudian ada komunikasi dan informasi. Yang pertama ada email. Email itu electronic mail. Sistem itu pengiriman pesan elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan. Email sering digunakan untuk berkomunikasi formal dan informal. Kemudian ada World Wide Web atau WWW. Sistem informasi yang dihubungkan berbagai dokumen dan media melalui hyperlink. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP. Itu adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer di jaringan. FTP sendiri memungkinkan pengguna untuk mengupload dan mendownload file dengan mudah dari server. Sekian penjelasan sejarah internet dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.